Buat saya, Anwar Ibrahim bukan sosok yang asing. Jadi saya tidak mengenal dia secara pribadi ya. Ketika dia pertama kali telepon kita ya, telepon saya dan "Hai Westi", saya rasa wow, Anwar Ibrahim. Cuman buat orang Indonesia, buat seperti saya yang waktu mahasiswanya juga dalam situasi reformasi di Indonesia, kita sama-sama punya reformasi ya di 98. Kita semua mengenal dari media lah ya, dari newspaper, dari majalah, dari apapun. Kita tahu bahwa Pak Anwar hubungannya dengan Indonesia baik sekali, apalagi dengan B.J. Habibie ya. Banyak cerita-cerita Anwar yang kita sudah baca sebelumnya. Jadi waktu pertama kali ditelepon oleh Pak Zunar tanya, apakah kamu kenal Anwar Ibrahim? Saya bilang, oh pastilah, siapa yang tidak kenal Anwar Ibrahim di sini? Anwar Ibrahim pernah masuk dalam TV, apa semua. Buat saya, Anwar Ibrahim bukan sosok yang asing. Tidak disangka bahwa selama ini saya membaca tentang beliau hanya di majalah ataupun di koran. Jadi saya tidak mengenal dia secara pribadi ya. Ketika dia pertama kali telepon kita ya, telepon saya dan "Hai Westi", saya rasa wow, Anwar Ibrahim. Cuman bagaimana ya, kita nggak boleh ada satupun waktu itu kan memang kayak sosial media atau apa kan tidak bisa. Ini masih saya simpan semuanya. Kalau boleh kongsi siapa aktor lain? Ada beberapa yang kita wawancara, kita casting. Jadi gini, saya tuh selalu beranggapan bahwa film itu adalah takdir. Jadi walaupun saya pengen sekali, saya nak sekali dia yang berlakon, tapi takdirnya bukan dia, pasti dia tidak ke sana gitu ya. Contohnya ya, kamu memang mirip kok dengan Farid Kamil. Waktu pertama jumpa dengan Farid Kamil, saya masih di Jakarta. Pak Zunar telepon, ini kita sudah mau 2 bulan mau syuting nih, 2 bulan lagi udah time produksi, saya belum dapat pelakon. Saya ditelepon sama Pak Zunar, Westi, saya punya teman, dia pelakon, kamu bisa cek, namanya Farid Kamil. Saya lihat, oh boleh Pak, gimana cara kita ketemu dia? Nah, kamu besok harus berangkat ke Kuala Lumpur, kamu harus berangkat ke sini karena Farid hanya ada hari itu, karena dia lagi mau syuting ke Kedah atau kemana jauh ya. Jadi malam itu juga saya berangkat ke Kuala Lumpur, ke KL untuk ketemu Farid besoknya. Mungkin cuma setengah jam atau 1 jam. Saya bilang, Farid, kamu sebelum itu, malam itu saya kirimin dia skrip, kamu mau nggak ikut syuting saya begini. Terus Farid adalah orang yang pertama kali saya tawarkan yang bilang iya. Yang lain boleh saya baca dulu, boleh saya tengok dulu. Tapi kan kita bisa memahami waktu itu situasinya seperti apa. Jadi satu ini, oke, nggak apa-apa, thank you, terima kasih, nanti film berikutnya aja ya gitu ya. Reza adalah salah satu yang saya tawarkan. Yes ya, tulis benar ya. Reza Rardian saya tawarin, dia sangat ingin sekali, cuman pada saat itu jadwalnya nggak bisa. Kenapa? Karena waktu itu dia juga menjadi juri Festival Film Indonesia. Tapi sebetulnya Reza pun sebetulnya berminat. Cuman dia minta boleh nggak waktunya agak sedikit dipanjangkan untuk dia bisa latihan atau apa, dan ada Festival Film Indonesia. Saya nggak bisa waktu itu. Saya bilang, Reza nggak bisa nunggu jadwal seperti itu Reza gitu. Tapi ya itu saya bilang ada takdir lain kan. Aca ternyata dulu kuliahnya di sini. Dan kemudian Aca tinggal di sini 8 tahun. Jadi secara berbicara, secara logat dia udah bisa. Fasih. Orang tanya kenapa syutingnya di Indonesia, kenapa nggak syutingnya di sini? Saya mau bilang emang bisa gitu. Tapi bukan itu ya. Sebenarnya waktu itu kan kita masih dalam keadaan COVID. Indonesia sendiri untuk syuting susah ya. Di sini juga susah. Jadi saya pikir, aduh kalau repot susah ya kalau terjadi sesuatu atau apa, lebih baik kita di Jakarta. Bercerita tempoh penggambaran itu dilakukan secara senyap-senyap. Adakah itu memang dilakukan untuk melindungi Farid ataupun produksi daripada pengetahuan orang Malaysia sebab keadaan politik di Malaysia pada waktu itu? Sebetulnya kita mau bilang senyap-senyap, sebetulnya tidak. Karena kalau bisa lihat di Instagramnya Farid ataupun Acap, tanggal kita ketemu sama Pak Anwar dan Bu Aziza ada di dalam Instagramnya beliau, Instagramnya Farid dan Acap. Cuman kita tuh senyap-senyap dalam tanda petik, kita nggak pengen terganggu dari siapapun. Jadi mau apapun kita bilang film ini harus selesai dengan waktu yang sudah kita tentukan gitu. Jadi nggak ada sama sekali
senyap-senyap, semua boleh posting film, semua boleh posting gambar, yang nggak boleh men-tag film Anwar. Boleh, karena waktu itu kita memutuskan untuk jangan dulu deh, karena kita maunya announce-nya dengan cara yang elegan, nggak yang diam-diam. Tiba-tiba salah satu dari pelakon tulis, sedangkan kita lagi syuting sudah mau terakhir syutingnya, dan pada saat itu PRU dimajukan. Ya, jadi ini ajaib banget. Jadi kita udahlah terdeteksi bahwa film kita mau lagi setengah syuting, PRU pun dimajukan. Akhirnya Farid meminta kepada kami, bilang bahwa dia ingin sekali membantu Pak Anwar dalam PRU.